Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati saudara, akan mentransformasi kehidupan kita menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi murid yang sejati. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur apabila kami mendapati kami boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan di dalam arah kehidupan kami ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu supaya kami mempunyai tujuan hidup yang jelas. Sehingga langkah-langkah kami bukan menuju kehancuran, bukan menuju keterpurukan atau keberangkrutan, tetapi menuju kepada damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan keberhasilan dan kelimpahan yang di dalamnya kami boleh memuliakan Tuhan. Dalam rangka itu ya Tuhan, kami diperlengkapi dengan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh berbicara kepada kami masing-masing dimanapun kami berada, dalam kondisi atau keadaan dan situasi apapun. Kami percaya Tuhan mampu berbicara kepada kami. Tuhan menjadikan firman Tuhan ini menjadi firman yang mengubahkan kehidupan kami. Dan Tuhan boleh memberikan pengajaran melalui firman-Mu supaya kami semakin kuat mengakar di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini yang kami lakukan melalui multimedia ini. Tuhan memberkati, biarlah kuasa kasih Tuhan melampaui sekat-sekat teknologi untuk menjamah setiap hati kami yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan kasih sayang Tuhan, membutuhkan cinta Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita dan berdampak bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Urip iku urup. Urip iku urup itu secara literal bisa dipahami bahwa hidup itu harus menyala. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 12 ayat 12 sampai ayat 20. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara-saudara yang berbahagia, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, urip iku urup
berbicara tentang tema yang telah kami gumuli di dalam persidangan raya Sinode GKMI. Urip iku urup itu adalah sebuah hikmat local wisdom dalam bahasa Jawa yang bisa diartikan hidup itu menyala. Hidup tidak boleh redup. Hidup itu harus bersinar. Dan sinarnya itu tidak redup tetapi menyala. Di sini termaktub sebuah panggilan suci pada sebuah gereja. Supaya gereja itu menerangi dunia. Gereja itu menggarami dunia. Gereja dalam bahasa kekinian harus memiliki dampak yang luar biasa. Gereja itu harus benar-benar punya kedalaman di dalam mengajarkan firman Tuhan. Tetapi satu sisi punya keluasan di dalam menyebarkan berita firman. Dan dampaknya itu benar-benar menyeluruh sistemik dan holistik. Sistemik itu tidak separuh-separuh begitu saudara-saudara. Tidak hanya satu tema, satu bidang, satu lini kehidupan, satu sisi kehidupan, tidak. Tetapi sistemik itu menyangkut segala struktur kehidupan. Dan holistik itu bicara tentang keseluruhan. Jadi gereja dalam tema urip iku urup selalu berbicara tentang dampak, tidak sekedar masalah-masalah jasmani, tetapi juga masalah rohani. Tidak sekedar menekankan satu sisi masalah rohani yang berbicara tentang surga, neraka, surga. Tetapi gereja itu juga dipanggil untuk membuat kehidupan itu semakin membumi dan membumikan kerajaan Allah di surga. Itu benar-benar bisa dirasakan di bumi ini melalui skop yang terbesar. Jadi gereja tidak lagi hanya melulu bicara tentang kerohanian, tetapi juga bicara tentang sebuah pendidikan. Pelayanan berbicara tentang kemiskinan sosial, keadilan, pemerintahan. Itu semua dibicarakan di dalam kehidupan bergereja. Itulah yang namanya holistik, menyeluruh, saudara-saudara. Urip itu urup, ya. Urip iku urup itu berbicara tentang sebuah dampak yang harus benar-benar diusahakan sedemikian rupa oleh gereja. Jangan sampai seperti gereja yang di Nicaragua. Ada sebuah berita yang enggak baik gitu ya tentang kehidupan berjemaat di Nicaragua. Jadi Nicaragua ini beberapa hari yang lalu menutup ratusan gereja. Jadi Nicaragua ini sebuah negara di Amerika Latin yang didominasi oleh penduduknya yang mayoritas itu Katolik dan Kristen Protestan. Tetapi di sana ada masalah keuangan sehingga gereja itu terpaksa harus ditutup. Mirisnya lagi, banyak pastor dan pendeta, romo-romo itu diseret ke dalam penjara. Saya sendiri masih harus cross check ya berita ini. Saya baca berita ini, pihak-pihak gereja juga akan memberikan bukti bahwa kami melakukan apa yang benar. Kenapa sih gereja kok sampai ditutup lalu romo dan pendetanya itu diseret dan dipenjarakan? Bagi pemerintahan Nicaragua saat ini mengatakan bahwa gereja itu melakukan banyak penyelewengan dana, melakukan cuci uang atau money laundry. Ada juga yang mengatakan gereja itu mengemplang pajak, macam-macam. Dan ada yang mengatakan romo-romo bahkan pendeta-pendeta itu terlibat human trafficking. Itu sebuah tuduhan yang kejam. Tetapi satu hal, tampaknya dampak yang baik dari gereja ini kurang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Nicaragua. Kita berdoa ya untuk gereja-gereja di sana, untuk hamba-hamba Tuhan di sana, untuk para romo, para pendeta, para pastor, semua kita doakan supaya mereka benar-benar mendapatkan apa yang seadil-adilnya. Dan gereja itu harus memiliki dampak yang luar biasa. Dampak kebaikan. Di sini bicara tentang dampak itu diwakili dengan sebuah entitas atau kata yaitu terang. Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya itu adalah terang dunia. Mari kita saudara-saudara menyelidiki apa yang dimaksud dengan perikop di sini.
Tuhan Yesus mengatakan terang dunia itu bagi orang Yahudi pada waktu itu bukanlah sesuatu yang baru. Karena di dalam Taurat awal-awal penciptaan, Allah itu sudah mengidentifikasi dirinya sebagai terang. Vayomar Elohim Yehior wa Yehior. Berfirmanlah Tuhan, terang itu ada, jadilah terang dan terang itu jadi. Kalau mau lebih spesifik ya, di sini itu tidak terang itu jadi. Tetapi lebih kepada sebuah tindakan bahwa Allah itu memanggil terang itu muncul dan terang itu benar-benar membawa dampak sebuah pemisahan. Terang itu membuat orang itu jelas. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang suci, mana yang tidak suci, mana yang holy, secret dengan yang profan. Semua itu jelas kalau ada terang. Makanya kalau ada masalah yang kusut gitu saudara-saudara, kalau ada satu saja hal yang bisa menyelesaikan masalah itu, orang itu kan sering ngomong, nah titik terangnya di sini, saudara-saudara. Jadi terang itu selalu bermuatan positif, melegakan. Kalau bicara tentang kejadian sudah dalam narasi-narasi pembacaan itu ya, kalau menurut para ahli itu, ketika orang itu membaca dari awal kitab Kejadian, Beresit bara Elohim, itu katanya itu nafasnya itu ngempet begitu ya. Napasnya itu agak tertahan ketika dia itu mengucapkan vowelnya itu. Ya, mengucapkan kata-kata bahasa Ibrani itu katanya nafasnya itu agak tertahan. Tetapi ketika sampai kepada ya itu napasnya itu terlepas gitu ya. Langsung ada kelegaan di situ. Nah, itu filosofi dalam pembacaan teks Ibrani ya sudah kitab Kejadian itu. Jadi sebelum kata terang itu rasanya itu napas itu tertahan. Tetapi ketika muncul kata terang atau itu saudara-saudara, itu ada napas yang dihembuskan, ada kelegaan di situ. Luar biasa ya, ini dasar-dasar di dalam pembacaan liturgis teks Ibrani pada waktu itu. Ya memang itu kan napasnya itu kan keluar gitu. Ada kelegaan di situ. Nah saudara-saudara, dari awal sudah menunjukkan bahwa Allah itu ada terang. Jadi ketika Yesus itu ngomong aku adalah terang dunia, orang-orang itu ya sudah paham. Orang Yahudi sudah klik begitu. Bahwa Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya ketika ayat 12 mengatakan akulah terang dunia, mereka nanggepnya tidak positif. Tidak lega dengan perkataan akulah terang dunia. Apa buktinya? Di akhir dari ayat ini, ayat 20 dikatakan, tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kenapa tangkap? Tuhan Yesus sudah melakukan sebuah tindakan yang menjengkelkan. Sebuah tindakan yang bisa dikatakan penistaan agama, penodaan agama terhadap keberadaan Allah. Karena apa? Dia menyamakan diri sebagai Tuhan, menyamakan diri sebagai Allah ketika dia berbicara, akulah terang dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus ditangkap itu bukan karena kesalahan saat itu saja. Sebenarnya orang itu sudah mengancam atau sudah mengambil waktu merencanakan untuk menangkap Yesus itu. Karena mengatakan akulah terang dunia. Dengan memposisikan diri sebagai terang dunia, Yesus itu berbicara tentang kesaksiannya. Bahwa kesaksiannya itu benar. Sebagaimana hukum Taurat bahwa orang yang memiliki kesaksian yang benar harus punya syarat, yaitu apa? Ada dua saksi. Yesus memiliki dua saksi, yaitu dirinya sendiri dan Allah. Jadi ketika dia ngomong akulah terang dunia, dia itu benar-benar sah. Ini juga menjadi sebuah prinsip gereja, saudara-saudara. Kalau gereja menyatakan diri punya kesaksian yang indah, kalau gereja merasa urip itu urup, saudara-saudara, maka urip yang urup itu benar-benar bisa disaksikan. Dan kesaksiannya itu bisa divalidasi, klarifikasi, sehingga orang itu mengatakan benar. Gereja GKM Eklesia memiliki kesaksian. Gereja GKM Eklesia itu benar-benar urup.
Tidak sekedar urip, tetapi kehidupannya itu benar-benar menyala. Tidak sekedar meredup lalu mati. Harus ada yang menegaskan. Nah, kembali kepada kita pribadi-pribadi ya. Ada enggak yang menegaskan kesaksian-kesaksian kita? Makanya di dalam komsel-komsel itu kalau ada kesaksian-kesaksian, saya selalu mendoakan bahwa Tuhan itu mensahkan atau meneguhkan kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Supaya benar-benar ada orang yang merasakan dampaknya dan orang itu turut bersukacita ketika orang itu mendapatkan, ketika orang-orang percaya itu bersaksi. Nah, dari sini saudara-saudara, marilah kita mendalami secara rohani kehidupan kita. Apakah selama ini kita itu menjadi orang Kristen yang benar-benar menunjukkan terangnya yang ajaib? Kalau kita itu mengatakan kita itu benar-benar hidup dalam kesaksian, itu jelas saudara-saudara. Kesaksian itu bicara tentang terang. Mari secara pribadi kita menerapkan firman Tuhan ini baik-baik. Apakah firman Tuhan ini benar-benar berbicara kepada kita? Apakah terang yang kita miliki itu benar-benar menyala atau redup? Iman kita itu hidup atau sekedar hidup atau benar-benar kita itu menyala? Atau justru kita itu benar-benar baru on fire. Sedang menyala, Pak. Apalagi kemarin yang pemilu pilpres itu mengatakan menyala abangku. Nah, itu memotivasi saya untuk selalu menyala di dalam kehidupan ini. Sedikit-sedikit sekarang kan komennya begitu ya. Kalau ada apa-apa memberikan kata-kata motivasi. Menyala abangku. Nah, mengalawir. Ya saudara-saudara. Nah, itulah juga menjadi sebuah kesaksian dan motivasi bagi kita. Maka dalam tema urip iku urup, saudara-saudara, gereja dalam hal ini adalah Sinode GKM itu memotivasi setiap anggota gereja benar-benar menghidupi panggilan ilahi bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus bersaksi. Orang yang memiliki hidup yang sudah ditebus, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita itu bukan hidup asal hidup. Hidup yang standar-standar saja flat, no. Tetapi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang bersaksi, memancarkan terang yang baik. Dan kita itu memiliki urip yang urup. Dan mengurupi, maksudnya gitu ya. Menghidupi orang lain. Ingat, kita berada dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan. Banyak hal yang tidak suka dengan kehidupan orang Kristen. Tapi disinilah tantangan kita. Di dalam kegelapan dunia yang makin hari makin pekat, makin hancur, makin mematikan, orang makin abai terhadap gereja, makin mau meninggalkan Tuhan. Justru disinilah kita itu dipanggil, dikuatkan lagi untuk menjadi orang-orang yang memiliki prinsip urip iku urup. Jangan sampai hidupmu itu redup. Hidup yang redup datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidupmu menyala. Bersaksi dan memiliki dampak dan kita itu hidup memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar membuat kita termotivasi untuk menjalankan saksi Kristus di dunia, menjadi garam dan terang, serta memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan dimanapun kita berada. Amin.